Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para talabah yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian hikam dengan judul mana hamba yang harus diingatkan dan ditegur, mana hamba yang tidak perlu diingatkan dan ditegur. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Innama yuzakkaru man yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmal. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati beliau dan memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau dan dengan ilmunya, fid darain, dalam dua negeri, amin. Innama yuzakkaru, hanya saja ditazkirkan, diingatkan, man yajuzu alaihi al-ighfal, orang-orang yang boleh jadi di atasnya oleh lalai. Wa innama yunabbah, hanya saja ditambihkan, diingatkan, may yumkinu minhul ihmal, orang-orang yang kemungkinan daripadanya oleh al-ihmal. Ihmal sifat kurang peduli, ya, ihmal, mengabaikan, atau dalam bahasa lain toledor. Jadi yang harus diingatkan adalah orang yang bisa saja lalai, dan yang harus ditegur adalah orang yang mungkin bisa teledor. Jadi kalau kita selalu harus mendapat teguran dari Allah baru kita kembali kepada Allah dan mengingatkan Allah, berarti sebenarnya kita hamba yang lalai, hamba yang sering teledor, hamba yang sering mengabaikan hak-hak Allah. Tanpa diingatkan dan ditegur, mungkin kita tidak mengingat Allah. Tapi sebaliknya hamba-hamba yang arif, mereka tidak perlu ditegur Allah, mereka tidak perlu diingatkan, karena peringatan dan teguran hanya berfungsi dan ditujukan bagi hamba yang lalai dan hamba yang kurang peduli atau ihmal dengan dirinya sendiri, dengan hak-hak Tuhan, dengan hakikat penciptaan diri hamba tersebut. Kita diciptakan Allah, hakikat penciptaan kita liya'budun. Malah oleh Ibnu Abbas menafsirkan makna liya'budun, liya'arafun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'arafun. Tujuan Allah menciptakan kita untuk liya'arafun, bermakrifat kepada Allah. Ketika ada orang tidak makrifat Allah, lalai hati ataupun selalu teledor dalam menjalankan hak-hak Allah, maka hamba-hamba tersebut harus diingatkan Allah. Jadi hamba yang senantiasa bertaut dengan Allah, bertaut atau terikat hati dengan Allah, mereka tidak perlu diingatkan dan ditegur. Oleh sebab itu, tidak meminta kepada Allah menurut orang-orang arif adalah adab, karena tanpa diminta dan diingatkan pun Allah tidak akan lupa dan teledor. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi Allah tidak perlu diingatkan. Jadi yang perlu diingatkan atau ditegur orang yang sering lalai. Kira-kira Allah masuk dalam zat yang sering lalai? Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya di sini bukan hamba yang sering lalai. Maksudnya Ibnu Athaillah ingin mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu
meminta kepada Allah selalu, karena yang tidak diminta pun pasti Allah kasih. Itu maksud dalam kalam hikmat di sini, karena ini masih ada kaitan dengan kalam hikmat sebelumnya, yang mana dalam kalam hikmat sebelumnya menjelaskan tentang tidak perlu meminta kepada Allah karena Allah tidak akan lupa. Allah tidak lupa kepada kita, jadi tidak perlu memohon kepada Allah. Karena memohon kepada Allah dengan cara berdoa dan segala macam dalam pandangan orang-orang arif termasuk su'ul adab. Karena ketika kita selalu mengingatkan Allah, menegur hampir setiap salat, 5 kali sehari semalam, belum lagi doa yang di luar salat. Setiap saat kita menegur Allah, kita minta Allah memberi apa yang kita inginkan. Padahal Allah bukan orang lalai, bukan zat yang lalai. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi kalam hikmat ini ada kaitannya dengan persoalan dalam pandangan orang arif, berdoa termasuk perkara yang su'ul adab. Karena dianggap kita memohon kepada Allah sesuatu yang Allah pasti memberikan dan tidak pernah lupa. Aurada hazakat dalil ala ma dzakarah, mendatangkan oleh musannif akan ini kalam hikmat sebagai dalil atas apa yang telah musannif sampaikan daripada bahawa sungguh meninggalkan permohonan kad yakunu minal adab, terkadang-kadang ada ia termasuk sebahagian daripada adab. Kadang-kadang termasuk dalam adab tidak memohon. Adab agar dipenuhi apa yang kita inginkan, itu tidak memohon. Sama juga sebagaimana ungkapan yang lain, tarkul jawab kan? Kita sering mendengar bahwa tarkul jawabun, meninggalkan jawaban itu sebenarnya jawaban. Kenapa anda tidak menjawab? Tarkul jawabun, diam dengan tidak menjawab itulah jawaban sebenarnya. Jadi cukup menjawab dengan diam. Dengan Allah kadang-kadang termasuk dalam husnul adab dengan Allah ketika tarkut talab, meninggalkan permohonan. Jadi tanpa memohon kepada Allah itu salah satu adab agar Allah memberikan apa yang kita inginkan. Sama lagi manusia cik, kadang-kadang orang menyusul hendak lelaki yang tak kuat melelaki. Ya ke tetena barang kapu rotakeun. Ajuk tunggu pulang ya hantar melelaki. Kamu tonton motori sapu tang lelaki. Kan makna watih hana lelaki hana butuh. Butuh seorang tu kan bisa dilihat dari hal. Tak kala kondisi katnya udip sederhana ataupun fakir kan kita nilai yang butuh. Pulang Allah kan, Allah Maha tahu dengan hal kita. Hal manusia mentang bisa dilihat dari kondisi, tidak mesti harus ditanya. Maka kadang-kadang seorang pemimpin dalam kampung atau tokoh masyarakat, kadang-kadang yang menjadi pendorong untuk memberi bantuan kepada seseorang justru karena tidak pernah diminta. Ya kan? Pakar tajuk kan hantang lelaki, sayang tu tinggal tak kun buat goblong. Yang dan pernah pegahan, dan pernah lelaki. Ciak juk le kali yang tengah. Kan makna dan lelaki ana butuh. Nyandung sesama manusia, apalagi Allah. Allah kan Maha mengetahui. Coba langati manusia ketepu. Jadi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka termasuk meninggalkan, bahwa sungguh meninggalkan permohonan terkadang-kadang ada ia bahagian daripada adab. Wadhalika, kenapa termasuk dalam adab meninggalkan permohonan? Lianna fit talab isy'aran bitajwizil ighfal alih. Karena bahwa sungguh pada memohon kepada Allah itu ada isy'ar syu'ur mengetahui. Mengetahui, merasakan. Isy'ar dalam bahasa sekarang indikasi.
Karena pada memohon permohonan kepada Allah itu ada indikasi bitajwizil irfal alih, dengan dugaan boleh jadi lalai di atasnya Allah. Jadi dalalah bilhal ke walau hal ada maksud tanya hal katanya orang gaduh dan melaki kepada Allah. Ini dalam pandangan orang arif. Ini bukan kita, ini pandangan orang arif. Orang yang sudah mencapai level arifin, mereka menganggap ketika kita sering memohon kepada Allah, ada indikasi seakan-akan kita menganggap Allah lalai. Sampai-sampai harus diingatkan selalu. Sampai-sampai harus dimohon selalu. Allah ighfal. Fayaqa' bidzalika tazkir lahu. Maka terjadi dengan sebab demikian tajwid ighfal. Oleh terjadi oleh mengingatkan bagi Allah. Tak pingat. Baik dua, kadang kat dua. Pingat lain. Liu subuh tak pingat. Liu pingat. Liu hasa pingat. Liu maghrib pingat. Liu isya pingat. Nasi pingat kusuh lam. Dan malam Jumaat. Pingat kusuh lam. Hurun lain. Berdoa bersama. Buat cara ya pingat Tuhan. Pakat dungku kampung. Pakat isi-isi. Pakat kepala lorong. Pakat angku imum. Buat cara ya pingat tu Tuhan. Mati mana-mana, mati titik-titik, baik apa ingat Tuhan. Ini pandangan arif kan. Mereka nak masalah silakan. Menurut level masing-masing. Dan si boleh dalam doa. Cuman walau katanya kan orang arif, tapi kita harus punya prinsip bahawa berdoa itu bukan sebagai syarat untuk diberi. Karena banyak sekali yang Allah beri tanpa melalui proses doa. Tapi doa itu karena Allah memerintahkan kita berdoa. Kenapa anda berdoa? Menjalankan perintah Allah. Kenapa anda berdoa? Menampakkan bahawa kita butuh kepada Allah. Kenapa anda berdoa? Untuk supaya kita sadar bahawa kita lemah butuh kepada bantuan Allah. Dan sebab ada kesadaran bahawa kita hamba lemah butuh kepada bantuan Allah, akan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan akan lebih menyadarkan bahawa kita lah sebenarnya seorang hamba. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua fakir dan butuh kepada Allah. Yang hakikat pada berdoa. Jadi berdoa silakan. Karena itu memang perintah Allah. Udu'uni astajib lakum. Tapi tempatkan posisi doa itu jangan sampai salah tempat. Artinya bukan berarti dengan berdoa Allah akan memberi. Syarat, bukan syarat untuk memberi, bukan syarat untuk diberi doa itu. Tapi hanya sebagai izhar lil faqah, itu menampakkan kebutuhan. Wa talwihan bihtimali wujudil ihmal. Maka terjadi dengan demikian, boleh jadi Allah lalai. Terjadi dengan sebab demikian memohon kepada Allah atau berdoa. Talwihan, talwihannya ataf kepada isyaran. Karena bersungguh pada menuntut doa, pada memohon kepada Allah dengan doa, itu talwih. Talwihnya isyarah. Talwih, isyarah ataupun menunjukkan dengan kemungkinan adanya keteledoran daripadanya Allah. Jadi bab mendoanya nak isyarah, nak indikasi seakan Allah teledor, lalai. Fayakunu dzalika tambihan lahu, maka adalah demikian talab memohon kepada Allah itu menjadi tambih, untuk peringat Allah, pengumuman, untuk peringat Allah. Wa jami'u dzalika muhalun 'alal haqqi ta'ala an dzalika uluwan kabira. Seluruh demikian lalu, toledor dan apapun namanya itu mustahil atas Allah yang maha benar, maha tinggi Allah pada demikian uluwan kabira, kan sebagai tinggi yang agung. Wali ajli hadhil ilal, maka karena ini alasan, kana tarkut talab indah haula adaban, adalah meninggalkan memohon kepada Allah dalam pandangan mereka itu orang-orang arif itu adalah sebuah adab, moral, etika. Orang-orang arif menganggap itu sebuah moral, etika, bahwa meninggalkan memohon itu lebih baik ketimbang memohon.
Waqad su'ila Al-Wasiti radhiyallahu an, dan sungguh waqad su'ila dimintakan orang akan Al-Wasiti radhiyallahu an ayyad'u wa berdoa ia. Ada orang memohon kepada Al-Wasiti, salah satu daripada wali-wali ataupun salafus saleh yang dari kalangan para aulia. Ada orang pernah memohon kepada Al-Wasiti untuk berdoa. Kan biasa orang ketika bertemu orang saleh, bertemu ulama, selalu memohon doa. Beda dengan kita sekarang. Sekarang minta foto. Dulu orang ketemu ulama, ketemu orang saleh, pasti minta didoakan. Kalau sekarang sebaliknya, minta foto. Yang penting mana apa? Foto. Menali foto. Tengok le je musa permundan. Musa tayang kali butan. Kagabuk dengan posting foto. Jadi nak urang laki ba Al-Wasiti untuk berdoa. Apa jawab Al-Wasiti? Faqal, maka berkata, akhsha inda autu ayyukalli in sa'altana ma laka indana faqad ittahamtana. Aku khawatir, takut jika aku berdoa, dikatakan bagiku in sa'altana ma laka indana, jika engkau meminta sesuatu yang memang sesuatu itu telah berhak untukmu di sisi kami. Faqad ittahamtana, sungguhnya engkau mencurigai kami. Wa in sa'altana ma laisa laka indana, jika engkau meminta kepada kami sesuatu yang memang itu bukan hak kamu di sisi kami. Faqad asa'ta sana alaina, maka sungguh telah engkau memperburuk akan sebutan di atas kami. Sana kan sebutan. Jadi suara mungkin suara hatif yang tidak terdengar siapa yang ngobrol, siapa yang ngomong, mutakallim, mana nampak mutakallim. Al-Wasiti berah menyolong doa, long khawatir takut na urungkeun bak long itu. Yang kupuyak laki ba Allah. Nyelakinya ada yang kapasti hak kali kubah oleh Allah, man tinggal prehuro menai itulah haji. Dengan dia curiga ke Allah, dia yakin dah. Punya ada laki yang memang ada yang hana hak dah yang mendengar beradab. Jika ada putan hak pada laki. Alan ya. Ya jika engkau lama Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Malik, ya Rahman, ya Rahim. Cak ada yang kah? Hana jatah dah yang. Malah hana kun Allah ada kakun merangkap puji nyan kan jatah ro ke. Hana jatah ro ke katayan. Kan dia tak melaki je. Tak sebut sebutan yang gak ke Allah dengan tak laki atau yang kan hak tanya yang beradab kan enggak. Beradab. Sama lagi itanya manteng lah 6 hana hak je ke guru. Tajak bak pimpinan daya. Lelaki berbi lokal. Gelah baru gelah 6 dan ujian ngetut. Ada lelaki berje ke guru. Tak sebut dalam sebutan yang gak ke guru dia tak pegah. Iron cid broken paling gak akai terung dunia. Hana orang lain yang malim lagi ron. La puja habis. Yang tak ada puja habis senang ke? Ini senang lebat terlanggar. Lagi aturan. Kalau tetapkan dia menumpak gelah. Lah dikurung dapat sagure teklah 6 bergebi lokal. Yang maksud li Al-Wasiti. Sa'al tanah, engkau minta kami ma laisa laka indana, ada yang bukan hak bagi kamu di sisi kami. Maka asa'ta sana alaina, yang telah engkau perburuk akan pujian di atas kami. Wa in raditana, dan jika engkau ridha akan kami, ajraina laka minal umur, maka qadaina laka fid duhur. Jika engkau ridha akan kami berlakukan untuk engkau daripada perkara-perkara apapun yang telah kami tetapkan bagi engkau fi duhur sepanjang masa. Ridha mentang pu yang kali ditetapkan oleh Allah yang pasti berlaku sepanjang masa. Ruya an Abdullah bin Manazil, diriwayatkan daripada Abdullah bin Manazil radhiyallahu an, annahu qala, bahwa Abdullah bin Manazil berkata, ma da'autullah munzu kamsina sanah. Ana pernah lulus berdoa kepada Allah semenjak 50 tahun. 50 tahun ana berdoa kepada Allah. Dan 50 tahun pun Nabi tepi Allah.
lempu gebi kah? Malah le gebi kegaknya ya nak mendoa ketimbang ke orang yang mendoa. Tanda mengpelotun kai mauro mengpelotun nang mendoa. Ana go getun tapu Allah mendung gebi. Ana emang kali hawai ke tentukan mendung. Kaya ada ana mendoa pe. Menumpa wa ma urid ayyad'u li ahad, dan kan sekedar gatnyan hana mendoa. Dan lun wa ma urid hana lun kendaki badi mendoa bagi oleh seseorang pun. Li'annahu madin alayya ma sabaqa. Karena sungguhnya pekerjaan telah madin berlalu di atas lun oleh apapun yang sabaka telah terdahulu ketentuan. Apa yang kali ditentukan oleh Allah pastinya madin berlaku, pastinya berjalan. Walau tanpa seseorang pun berdoa. Kaji dia tentang yang sedekah juga kan yutam baik berdoa. Sebabnya kata kagak berdoa le orang terima sedekah nilai pahala je kurang. Ada orang kan gede orang minta sedekah kan. Doa le sedekah seribai. Yang doa kot jai. Yang doa lam berpanen sawit. Teh panen sawit. Pot laba 50 juta kadang. Sedekah seribai. Yang doa bak bagaian berpanen sawit. Sian kan. Kaji kagum doa menten dapat ruh. Napu kun jak udah. Betul lah yang motor je nak berangkat jak udah kena. Bermenan je. Ada orang bungai mana? Ana berdoa dia orang yang gedut lam. Tajuk sedekah nak terima kasih sakai. Berdoa ana. Dan dah nampum. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah lam tentang masalah karunia Allah, urudul faqat. Urudul faqat a'yadul muridin. Urudul faqat, faqat jamak dari faqah, datang. Faqat, faqatnya bukan kesukaran-kesukaran. Faqah hajat ni, kebutuhan. Datangnya kebutuhan-kebutuhan kepada Allah. Artinya datang kesulitan. Sebab dia baru merasa butuh dan sulit. Datang kesulitan ataupun kesukaran dalam hidup. A'yadul muridin, itu merupakan hari raya Aid, hari raya para murid. Makin tinggi. Jadi orangnya raya saat orangnya merasa butuh ke Allah. Itanya raya saat tidak merasa butuh, kan? Terbalik je kan? Tengok tena apa yang tak inginkan teruk yang raya. Mia orang muridin orang yang akan memiliki keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang justru gak anggap Aid raya saat urudul faqat, saat datang kesulitan-kesulitan dan kebutuhan. Jadi doa adalah kunci kebutuhan atau penghibur hati orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin cara menghibur hati mereka hanya dengan berdoa. Nah kan, ada hana truk pun anda inginkan ujung-ujung pakai dalam doa kan. Tengok pun doa hibur hati ucut. Dah bergahai ba Allah. Le pengalaman orang ketika pulang ba Allah rasakan ketenangan. Yang le apapun problema dalam kehidupan ketika dah pulang ba Allah terasakan kehidupan. Orang yang katruk tingkat muridin ketika saat-saat di mana gerasakan kesulitan, di mana orang yang butuh sangat kepada Allah, itulah hari raya yang sebenarnya. Jadi muridinnya orang-orang yang sedang berlatih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesulitan bagi orang yang sedang berlatih untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah jembatan yang mesti dilalui oleh mereka untuk dapat mencapai kemenangan.
Jadi kesulitan akan bermakna bagi orang-orang yang sedang berlatih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi mereka kesulitan itu adalah sebuah pencapaian kan? Sebuah pencapaian yang tertunda. Kesulitan pencapaian tertunda. Artinya apa yang kita butuhkan itu sudah pasti Allah beri, tetapi ditunda dulu. Ada saatnya, ada waktunya, belum saatnya. Ada masa-masa yang indah, masa-masa yang tepat. Jadi kesulitan berarti pemberian Allah yang tertunda. Atau kesulitan berarti adalah kemenangan yang tertunda. Demikian juga bagi sebagian muridin atau orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, kesulitan itu juga bermakna pembersihan diri untuk mempersiapkan batin guna menuju kepada makam yang selanjutnya, makam yang dikehendaki. Maka disebutkan dalam kitab-kitab seperti Iqadul Himam bahwa orang-orang khawas itu kesenangan atau happy, kegembiraan mereka biiqbal malik alaihim, Allah atau raja menerima mereka, itulah kesenangan yang hakiki. Adapun katanya yang kan khawas nyala ilmu kah senangan dayo kan ngambu pulain. Makanya orang yang katuk tingkatan arifinnya merasa mendapatkan dua surga orangnya. Di dunia orang yang bergembira dan berhappy dengan sebab Allah menerima mereka. Di akhirat mereka mendapatkan surga. Maka dalam Al-Quran kan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hanya sabot ayat yang gebi dua surga apa ayat? Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Nah yang purakan dua buah surga. Amma man khafa maqama rabbih kan fa innal jannata hiyal ma'wa sabotit. Yang merumpat dua buah surga. Gimana ayat ni? Ya? Jannataini tu. Kau ina jannataini. Ciu juga ban bunyi ayat ni. Kata penjelasan syarah ni. Al-ayat ibaratun anil awqat al-aidah anin nas. Itu kan yang tahu itu. Bermula ayat kan jamak pada Id, hari raya. Al-ayat bermula hari raya. Ayat itu ibarat daripada wate-wate yang aidah alan nas. Wate-wate yang kembali atas manusia bil musarrat dengan kesenangan wal afrah dan kegembiraan. Jadi yang kekun ayat uro ain. Ainnya dari audun. Uro di mana kembali kebaikan katanya. Maka kun id payan mentang wate yang kembali kebaikan katanya. Senang dan gembira kun id. Maka di tarimnya nak istilah audah. Audahnya biasa uro ke sikurung, uro ke-8 raya. Abi puasa 6. Ya abi puasa 6 para masyayikh atau gure-gure di tarimnya ngepegat ju jadual audah. Itu baru muhabib bulan audah tanggal padu. Lebih patra audah. Dan audahan kembali ya tiji urung yang ka broken hana tinggal linan kembali kat tahu gure wak tangganya nah wow dayah lah tak betadanya wow bakpung
Jadi kun audah out. Jadi idnya kan dari on. Jadi aidah. Jadi na yang kembali. Maka maksud ayat ini adalah wate-wate yang aidah alan nas. Wate-wate yang iriwang bak manusia dengan dia meliwatenya kesenangan dan kegembiraan. Mampajan watenya na wahum mutalifun fi dzalika. Mereka itu manusia berbeda-beda pada demikian wate. Wa minhum man masaratuhu wa farhuhu biwujudi hadhihi wa naili syahwati. Maka sebahagian mereka itu manusia orang yang kesenangan dan kegembiraannya dengan ada keberuntungannya dan tercapai syahwat dan maksudnya. Wa hadha huwa halul khassah minal muridin. Kembali. Wa hadha huwa halu ammatil muslimin. Ini adalah kondisi umum orang-orang Islam. Jadi berbicara tentang kesenangan dan kegembiraan, beda orang, beda aspek yang membuat mereka senang. Orang yang masyarakat awam, aspek yang membuat mereka happy, gembira dan senang ketika ada keberuntungan dan tercapai syahwat dan maksud. Truk hut masa lagut kubur menumpak untung 2 juta. Truk darah baru yang galak tanya kalau lelaki dan kagak setujui getim. Truk kah? Kau lihat nama apa yang truk yang senang. Yang orang awam. Wa minhum man masratuhu wa farhuhu bi fuqdani hududih wa iwazi amani wa agradih. Dan sebahagian daripada mereka itu manusia, orang yang kesenangan dan kegembiraannya dengan hilang keberuntungan duniawinya, dan iwad sulit tercapai amani, angan-angan keinginannya, wa agradhi dan maksudnya. Balik ke orang malam menyabuna orang awam watetruk gembira dan senang, happy. Punya orang kawas membalik patihan truk yang senang dan happy. Watehana truk rasa butuh yang ke Allah nak ada. Rasa butuh ke Allah yang kian urudul faqat kan. Datang fakat bagaian fakat dan fakah hajat kebutuhan yang ke Allah. Jadi kan merasa butuh ke Allah selalu yang bahagian daripada hari raya, hari bergembira. Yang kan jauh kan. Pakanan walaupun juga dah baca hal khassah minal muridin lianna madara amrihim, karena putaran perkara mereka itu, barometer perkara mereka itu orang-orang khassah, biasanya dianya ada mura'ah hati dan membersihkan rahasia hati min kuduratil aghyar, daripada kotoran-kotoran alam wal asar dan bekasan. Artinya hati tanya butuh ke Allah nyo perokan hati tanya bersih. Semakin berat butuh ke Allah, semakin bersih hati. Semakin hana tak butuh ke Allah kerana truk pun yang tak inginkan, semakin membuat hati tanya kotor. Jadi orang yang menjadi barometer adalah menjaga hati dan membersihkan rahasia hati daripada kotoran-kotoran alam dan bekasan. Wala ta'atta lahum dzalika illa biwujdanihim lima yakharuhum, dan hanya memungkinkan bagi mereka itu oleh demikian membersihkan hati kecuali dengan wujdanihim, memperdapat oleh mereka itu bagi barang yang dapat memaksa ianya barang akan mereka itu. Pane barang yang dapat memaksa tanya untuk beli hati daripada darurat fakat, kebutuhan yang mendesak dan segala nok-nok hajat dan darurat. Maka engkau melihat mereka itu mengutamakan fakir di atas kaya, mengutamakan kehidupan yang sulit di atas kehidupan yang lapang, dan mengutamakan hina di atas mulia, mengutamakan sakit di atas sehat. Karena hasil bagi mereka itu dengan sebab demikian oleh rikkah lipih hati dan halawah rasa manis beribadat, la yu'raf kadruha illahum,
Tidak ada la ya'raf qadraha, tidak ada yang mengetahui nilai-nilai tersebut kecuali mereka itu sendiri. Jadi kondisi untuk membersihkan hati daripada kotoran-kotoran duniawi dan bekasan-bekasan adalah ketika kita memiliki satu hal yang mendorong tayo untuk bersih hati. Hal yang mendorong tayo memaksa, ya keharkan memaksa, iaitu darurah fakat. Tayo te berat hat kebutuhan hanali holain tok ke Allah tok. Na segala hajat-hajat dan darurat ke Allah tok, yang watayan hati tayo bersih. Wate bersih hati, itulah yang kesenangan dan kegembiraan yang sebenarnya, karena hati kagli. Maka le urang yang ngerasakan glih hati ote fakir. Urang dayo na thiaga, urang dayo yang hanatuk tingkat kawas mentang na thiaga. Tapi hanatrip sadar sebentar. Nah kan, mati-matinya pernah ote tarunungi mungkin pernah takun god lagi awai. Lagi awai jemut aja maah becut. Ote kadang kasibuk. Karena bisnis kata muka kasibuk matayan harap maghrib mantana berdupatnya. God lagi broken. Na pernah ada ke masih ada kan tinggal lolo. Di kesadaran sebentar. Sadar na tapi sadar sebentar. Leuringan ngerasakan bahawa saat-saat dalam kondisi fakir na sabuh hal kondisi spiritual ganyan yang memaksa ganyan untuk bersih hati, untuk selalu teringat kepada Allah. Sebab menyogaknya hana tapuna bajaro, hana pak berharap ke Allah. Jadi paling tidak Allah selalu dalam hati kalian. Jadi menyogaknya dalam kondisi sakit, pulang ke ibu doktornya, itu nesang menurut ilmu kamu, menyunal heurot tu kan, ni hanale kan. Yang mungkin tak ingat ke pula ilmu. Mana tinggal ke pula ini Allah tapi. Kaji orangnya utamakan fakir ketimbang kaya, utamakan kondisi siddah sulit, serba sulit. Ketimbang rakak lapang, kondisi hina ketimbang mulia agak hina anak saturi dah. Anak saturi dah dapat timbang urang. Melong mentang lu rasakan kondisi orangnya raka-raka ramai urang turi sibuk tu. Sibuk. Wate danyo muka keluarga rahan sibli. Agabuk daya kena gabuk daya gedenya anak saturi. Anak le urang undang. Ini daya kerata. Yang memsumbu nak le nampak le kalau tahu undangan kena undangan gede. Jadi lebih get tanya hina na saturi, tapi ngan hina yan membuat tanya sadar ke Allah, tapi jangan hina mentama broken tuha do madun. Mentama hana do dunong baru kiblat dan saturi ya nak get. Yang kena je urang lagi kan, urang musaturi dan tapi broken pura istilahnya istilah Indonesia ke nakal ataupun bejat. Orang anak saturi le cik lagi andum saturi tan tapi bejat luar biasa. Ya nak gat sit. Nyo yang nak pegah no fakir, hina, sempit, sakit tapi membuat kalian fakah, butuh dan hajat kepada Allah. Kan karena hasil bagi mereka itu dan demikian harikah lipih hati katanya. Lipih hati dente lawan daripada kaswah, kerah hati. Orang kaswah kan kerah hati. Harikah lipih hati dan halawah. Tanya menyo hana mulia bak manusia tentang ibadat na rasa halawah. Kan ibadat tanya untuk ta pertimang urang. Kita menyo mulia dalam pandangan urang tentang ibadat lebih ke ketimbang orang ramai, karena kalau orang turi yang katanya handa tengok pegah baik tunggu, kecuali orang yang kata tingkatan dia orang rasa la ya'raf kadraha, hana sautupu akan kadarnya, kecuali mereka itu sendiri. Dan di annaha min wujudihim li qurbi rabbihim wa ru'yatihim lahu fi hali fuqdani hadzihim. Karena bahawa sungguhnya bahawa sungguhnya tiap-tiap min wujudihim
Maksudnya apa kan? Rikah dan hawa. Ha? Fakat bija dah buat fakah je. Karena bahasanya fakah, rasa butuh kepada Tuhan itu timbul daripada wujud mereka itu bagi dekat Tuhan mereka itu. Dan memandang mereka itu baginya Tuhan fi hali fuqdani hadhihim, dalam kondisi ketiadaan keberuntungan dunia mereka. Jadi orang arifnya watehana keberuntungan di dunia, orangnya ngerasakan eksis yang wujud, ngerasakan dekat dengan Tuhan dan merasakan memandang Tuhan. Aqulama izdadu faqatan wa balaan zadahum maulahum qurbatan wa walaan. Kapan-kapan bertambah mereka nisbah butuh dan menerima bala dari Allah, bertambah akan mereka zadahum maulahum, menambah akan mereka oleh Tuhan mereka akan kedekatan wa walaan. Walaan yang bantuan, wali, maula, gebantu oleh Allah, wala gebantu oleh Allah. Makin le butuh dan le hadapi bala alam dunia, makin gepeto oleh Allah wa walaan, bisa jadi gebi pangkat wilayah, tauliah, ke wali, pujik ke wali. Makin le mutamah bala, makin le mutamah butuh ke Allah, makin to hamba yang dengan Allah. Karena ba'dhum yatufu haulal Ka'bah syarifah, adalah sebahagian mereka itu urang-urang saleh hawai ge tawaf di sekeliling Kaabah yang mulia, wa huwa yakul, sambil ge tawaf ge keun mu'tazirun, lum pakai kain sarung. Makna mu'tazir, izar, i'tazara, memakai kain sarung. Mu'tazirun bisyam lati kama tara, aku memakai kain sarung dengan selendangku, kama tara, sebagaimana engkau lihat. Wasabiyati bakiyah kama tara, ane inang lun ikli lagi yang ronekalan. Wa mraati iriyanah kama tara, urmohlun hana baje lagi yang ronekalan. Ya mayyara alladhi bina wala yura, hai Tuhan yang selalu melihat apa yang nak kamu, dan Tuhan yang hana pernah bisa dilihatkan orang. Amatara mahallabi amatara alladhi bina amatara, pun ada negalan apa yang kamu menimpa lun, pun ada negalan apa yang kamu menimpa lun, pun ada negalan. Dengar ketawa Kaabahnya ke. Keberah lung orangnya kusuk baje, ubaket selendang. Kusuk jakrung ija ihram, selendang yang buduk bahu. Amatara, yang ke Tuhan. Ani inang remoi klik, ana susu, ana pampers, kamatara. Inang lu ana baje kampung, kamatara. Ya mayara alladhi bina wala yura, amatara mahallabi amatara alladhi bina amatara. Yang maksud nungah batra, mengadu ke Tuhan. Mengadu ke Tuhan, nyan uraya bagi kat nyan. Karena yang butuh tak ke Tuhan. Ana iklik, ana susu, ana pampers. Anian permoh, ana bakah pakaian. Ini kan kondisi yang cukup mendesak anak pak perahai. Draw tu yang nak pakaian. Lepas hanji ketawa gelun. Ana mungkin ketawa gelun kan. Pakai selendang, i'tizar. Mu'tazir, i'tazara yang memakai izar ni. Mu'tazir bisyamlati, syamlahnya kasak wasi ni. Kasaan kain selendang yang luah. Maka mendengar akan ba'dhuhum muno oleh ba'dhuhum, tapi ba'dhuhum kan namun so. Gedengar orang yang tawah muno letak kebutuhan, perahana ikli irmo permoh hana pakaian. Gedengar oleh ba'dhuhum lain, fajama'a lahu kasran. Maka mengumpulkan donasi oleh ba'dhuhum bagi ba'dhuhum pun akan ancuran roti. Apa tahu roti-roti gop yang hana lagu kena. Ada surah bertimun cukok. Timun cukok kan ibu belah. Timun cukok penuh ragal ni.
Dia lelaki ruti-ruti jak nan babang buat so yang pegang ruti dia kualizi ya. Nah ruti-ruti yang hana yang cekok-cekok bacut dah kena dajuk tembangan ni. Di ruti yang agak pahiluk dan cetak kan kancur je. Tak bersahar li bang luhum menong tu dia bantu urung tawah benar kerana lan tawah ke kalan ngatnya mengeluh. Kalau kun amatara penunggu amatara benar. Di tak dengar lain nyo sang berat bu no tunggu nyo. Ansip figure kun buat Tuhan matara litaan. Jadi gak bersahar tu kan wadafa'a ilaih dan geserah akannya hancuran roti benar ilahi kepada ba'dhum yang tawah benar. Wa qala lahu ilaika anni law kana ma'i syai'un lama amkanani. Maka berkata ba'dhum yang tawaf baginya ba'dhum yang menghimpun hancuran roti. Ilaika anni ada bermakna saja keron berji'u baklung. Cok roti yang kan bertahunnya keron. Beto kena ngelung berji'u. Yang mana ilaika anni. Lau kana ma'i syek lama amkanani. Minyak sajan lung na sesuatu sungguh hana gelayani oleh Allah kalau hana tamkin hana imkan lama amkanani. Hang bi tapuli hang layani kana-kana. Doktor kena doktor tayang kena minyak kana sajan lung ti Allah hana gelayani lung ni hang bi le tapu kulo. Lama amkanani ukamnan. Lama amkanani an akula hadal kul. Sungguh tidak memungkinkan imkan kan tamkin. Lama amkanani an akula hadal kul. Sungguh tidak memungkinkan akanku bahwa aku berkata kan ini ucapan. Nyokana ente hanya long kele amatara. Mungkin dah berkah Allah amatara mahallabi. Tayan kana ruti kata bompang. Ruti gok bantu. Mana nak kun Allah amatara mahallabi. Hanjit le long kun ata buno untuk nyokana ruti sajan. Bena juk kena ne PJO gede cok korona. Qala fit tanwir berkata Ibnu Athaillah dalam kitab At-Tanwir wa fil balaya wal faqat min asraril altaf ma la yafhamuhu illa ulul basair. Ya hidup mampulum ba urang jahil. Sabit pada bala dan rasa butuh yang mendesak kepada Allah daripada rahasia-rahasia lutfi, altafnya lutfi, kelembutan Allah. Sabit pada bala dan rasa butuh yang mendesak kepada Allah daripada rahasia-rahasia kelembutan Allah, itu barang yang tidak dipahami akannya kecuali orang yang memiliki mata hati. Untuk memahami lutfu Allah hanya dengan mata hati. Allah gebi tanya tertimpa musibah, tutung rumah, tutung anak, tutung perumah sekaligus. Ni yang nampak pada Allah nak sayang ni Allah. Padahal di balik kebakaran yang terjadi tersebut ada lutfu, kelembutan Allah yang tidak bisa dilihat kecuali orang-orang yang memiliki mata hati. Maka dalam doa dia selalu talake Allah bergebi lutfu. Karena orang yang menganggap ketika gebi bala oleh Allah hilang lutfu Allah, itu orang jahil. Yang orang yang mengenal Allah, saat Allah memberi bala sekalipun ada lutfu na kelembutan. Kalam doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Maka bila dakun fi khairin wa lutfin wa afiyah, mahan wa ballighna Ramadan, ya Allah ni betul lu beli Ramadan teruk. Tapi setruk. Tamam 15 Sya'ban setruk. Sampai Ramadan mentang naumu puasa hanjit, tapi hanjit. Betul Ramadan, tapi kan fi khairin. Tapi kebanyakan lagi dengan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah ni betul long lam beli Ramadan fi khairin lam kebaikan, wa lutfin lam kelembutan ron, wa afiyah dan kesejahteraan. Yang harus pertama, laki afiyah ba Allah. Dia sering laki Allah ni bilung berkaya, tapi hanya laki afiyah. Lebih kaya, pitua semayang. Terlaki ba Allah, ya Allah ni bilung bermalim. Malim, jik dah baca kitab. Tapi hana beramal sama asyik. Hana afiyah, hana gebi kesejahteraan. Afiyah salamah ni, salamah gebi keselamatan li Allah. Maka terlaki barang gapu ba Allah baik dua laki afiyah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah.
Ya Allah, ni bilung upayangmu fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah, ni bilung mudah rezeki berkaya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi watai gebibala oleh Allah dan kebutuhan daya kepada Allah yang mendesak, sebenarnya di baliknya nalutufu Allah. Allah latif. Allah lah latif. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Itu dibaca pagi dan sore 9 kali sambil duduk di laci. Itu menjadi doa untuk mudah rezeki. Doa mudah rezeki bila pelanggan tidak duduk pada laci, bengah baca Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah Maha Latif, Maha Lembut memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendak. Wa huwal qawiyul aziz, Allah Maha Kuat dan Maha Aziz. Aziz dan Maha Perkasa. Yang baca kurungga, bengah, kurungga seput. Nah, yang buat kedai nanti sambil dua sud. Yang mengkat mi nanti sambil dan sampai melangong. Tadi ada baksud rakmi baca dayan yang je ke memudahkan tambang rezeki mengalir pelanggan. Ada piuhan payang tak mentau. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah wa ta'ala as-salatul qa'imah di sayyidina syurah derajatun Alam tara, apakah kamu tidak melihat
Anal balaya, sesungguhnya bala, takhmadun nufus, dapat memadam nafsu. Wa tazhaluha, dan membingungkan nafsu. Wa tadhashuha, dan mencengangkan nafsu. Antalabi hududhiha, daripada mencari keuntungan-keuntungan duniawinya nafsu. Karena ketika kita menghadapi bala, nafsu kita pasif, tidak aktif. Artinya nafsu itu dipadamkan oleh bala. Karena biasanya nafsu aktif ketika orang merasa senang. Orang merasa bahagia, tercapai apapun yang dia inginkan, itu mengaktifkan nafsunya. Tapi nafsunya akan pasif, tidak aktif, atau bisa saja mati sekalian apabila orang tersebut sedang menghadapi bala. Misalnya contoh paling dekat, kita lagi baru saja kebakaran rumah. Dalam rumah tersebut ada anak dan isteri, orang tua. Mobil ikut terbakar semua. Uang simpanan 2 miliar terbakar semua. Lagi baru saja melihat di depan mata rumah terbakar ludes dengan semua isi-isinya. Datang seorang perempuan cantik. Kira-kira kita terpengaruh atau tidak? Datang perempuan cantik, merayu, menggoda, sedangkan kita lagi menghadapi masalah. Baru saja rumah terbakar, ludes semua isinya. Kira-kira itu terpengaruh. Pasti hana kan? Salah-salah rumah yang kadutung ya. Bara api rumah itu yang kita ambil untuk melempar kepada perempuan tadi, mengusir perempuan tadi yang ingin menggoda kita sementara kita sedang menghadapi musibah. Itulah kira-kira gambaran kalau lagi menghadapi bala, biasanya nafsu kita itu padam, tidak aktif. Wa yaqa'u ma'al balaya wujdanu dhillah, dan ada atau terjadi berserta bala oleh merasakan hina. Kita saat menghadapi bala merasa hina, merasa tidak punya apa-apa. Wa ma'adzillah takunun nusrah, dan ketika seseorang sedang menghadapi kehinaan, takunun nusrah, akan ada kemenangan. Ternyata kemenangan itu di balik kehinaan. Tidak percaya? Baca ayat walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah. Walaqad nasarakumullah bi badrin, Allah membantu memenangkan kalian, memberi kemenangan kepada kalian dalam peperangan Badar karena kamu merasa azillah, hina. Sebab orang Islam cuman pada mula herto le ya kan? Hai alul Badar kan triple 3 le herto le betul. Kan? Herto le bla le 1 3 yang ahlul Badar. Sementara orang musyrik lebih makan kali lipat lebih orang musyrik ketimbang orang Islam bertanya. Orang Islam bertegak berangkat ke medan perang merasa diri hina dan akan kalah. Tapi dengan semangat juang, dengan semangat berharap penuh kepada Allah, Allah yang bantu. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Kebalikannya ada di perang Uhud, orang Islam merasa menang, merasa mulia, merasa hebat, tapi kalah. Tapi saat orang yang merasa hina menang. Dia lambat kan sering menang kan? Dia tak anggap sepele ujian. Halah. Karena kalau pernah nampak juara sah, kurang mulang, tahu-tahu dia maharang kan juara le. Trengrit. Trengrit tu karena menganggap sepele, menganggap enteng. Tapi biasa yang dapat kemenangan atau kesuksesan orang yang merasa diri hina dan merasa diri broken kalah ataupun merasa diri merasa diri hina merasa diri hina, itulah yang akan mendapat bantuan. Wa ma'adzillah takunun nusrah. Bersama kehinaan kita akan meraih kemenangan. Qala Abu Isa Ibrahim Al-Harawi, berkata Abu Isa Ibrahim Al-Harawi, semoga Allah meridha beliau, man arada ayablugha syaraf kulla syaraf,
siapapun yang menginginkan bahawa mencapai akan kemuliaan, seluruh kemuliaan, kemuliaan yang maksimal, kemuliaan yang luar biasa, falyahtar sab'an ala sab'in, maka hendak memilih 7 di atas 7. Harus mengutamakan 7 ketimbang 7. Aina salihin, kerana orang-orang saleh memilih akannya 7 sehingga mereka sampai akan puncak tertinggi daripada kebaikan. Pertama, ayahtar faqra al-ghina, memilih kefakiran ketimbang kekayaan. Kedua, al-ju' ala syaba, memilih lapar di atas kenyang, artinya bersering puasa. Waddun ala rafa, memilih don bawah, download, artinya ke bawah masuk, loading kan masuk, loading ibtai masuk, don bawah, up atas. Nah, istilah lang multi marketing, upland, downland. Upland tu garis atas, downland garis bawah. Di makna don, sarap don, bahasa Inggeris don. Sarap kan don, duna ke bawah. Apa dah baca duna, don saja. Waddun ala rafa, dan memilih don ketimbang tinggi. Wazilli, memilih hina atas mulia. Memilih tawadhu atas sombong. Memilih sedih atas senang. Memilih mati atas hidup. Ingin meraih kemuliaan, ingin meraih kemuliaan secara total, baik cilet-cilet, mulia yang bebut, yang betul-betul green, yang pilih 7, tinggal itu 7. Waqad kadama inda qaulil muallif, dan sungguh telah terdahulu di sisi ketika kata pengarang rahimahullah, man dhanna infikaka lutfi an qadarih fadzaka likusuri nadharih. Dan sungguh telah terdahulu ketika kata musannif rahimahullah, barang siapa menduga terlepas kelembutan Allah daripada takdirnya Allah, maka yang demikian itu karena pendek nazarnya, pendek antena. Asyifa fi hadzal makna, asyifaan kefa'i taqaddama, telah terdahululah oleh kepuasan pada ini maksud. Jadi yang dijelaskan di belakang tadi sebenarnya sudah cukup puas penjelasan dalam kalam hikmat, man dhanna infikaka lutfi an qadarih fadzaka likusuri nadharih. Yang nanti kalam hikmat ni Mio tanya waktu saat ke takdir oleh Allah yang hana tak inginkan, na dugaan bahawa Allah hanali bersifat dengan lemah lembut, yang berarti ke anggap orang tersebut pendek sumbu, memiliki sumbu yang pendek, dah pana, pana antena. Wajibun, maka wajib ketika itu ayakuna urudul fakat ayat muridin, bahwa adalah datangnya kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan dalam hidup itu adalah hari raya orang-orang yang sedang berlatih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maqal sebagaimana barang gekun le Ibnu Athaillah. Wa idza faqadu dzalika bi mu'atatil asbab istash'aru bidzalika wujudal hijab wa bu'dahum an mahallil iktirab. Fa hazanu lidzalika ta'asafu wa waddu law ada ilaihimul hal awal. Maka apabila difakid li mereka itu akan demikian. Fakid kesulitan, artinya jika ada kesulitan. Bimu'atatil asbab, dengan sebab kedatangan sebab-sebab. Yang berokon nayo duk tro, kerana urung juk modal, buka kiyah becut, kahana duk troleh, yang mana kedatang sebab untuk mudah dan murah rezeki kan. Nah, usaha. Kagak ada kesulitan hidup gara-gara karena sebab istash'aru bidzalika wujudal hijab. Mereka merasakan dengan demikian akan adanya hijab dan jauh mereka daripada mahal iktirab, dekat dengan Allah. Anggalan urang arif watena sebab yang menghilangkan kesulitan urungan, justru urungan merasakan seakan-akan ada yang menghijab antara dengan Allah. Jadi kedekatan mereka kepada Allah justru dirasakan saat kesulitan. Saat kesulitan itu berakhir,
karena ada sebab atau faktor-faktor yang mempermudah kehidupan mereka. Karena orang bantu, karena orang juk modal, karena orang turi tu, karena orang juknya, karena orang juk je, sehingga kehidupan ni akan mudah. Orang yang merasakan katil hijab dengan Allah, haji'uh dengan Allah. Fahazanu, maka mereka merasa gundah kerana demikian. Jadi sedih katnya kan gara-gara Ya'juj orang apa boleh kau sedih rada kaji'uh Tuhan, kerana merasakan dekat dengan Tuhan juru sangat kesulitan. Wa ta'asafunya sedih yang mendalam, berduka cita. Wa waddu, dan mereka menginginkan lau ada ilaihim al-halul awal, seandainya kembali kepada mereka kondisi pun. Boleh tak je bermusibah lah kiranya. Betul. Galak ke musibah ni. Wa min hadzal makna, dan daripada ini maksud itu barang yang dikayahkan, diceritakan daripada Khairun Nasad. Khairun Nasad yang telah siro nama waliullah. Khairun Nasad radhiyallahu an, kala berkata Khairun Nasad, dakhaltu ba'dal masajid, aku masuk sebahagian masjid, fa idzan fihi fakirun, tiba-tiba dalam masjid itu ada seorang fakir. Falamma ra'ani, tak kala orang fakir tersebut melihatku, ta'allaka bi, bergantungan denganku. Menggantung bajai macam. Waqala, dan berkata orang fakir tersebut, ayuhai syekh, wahai tuan guru, ta'attaf alayya, berbelas kasihlah engkau di atasku. Fa inna mihnati azimah, sesungguhnya ujian hidupku besar. Faqultu, maka aku bertanya, kata Khairun Nasad kepada orang fakir tadi, wa mahi, apa ujian hidupmu yang besar itu? Qala, berkata syekh, berkata orang fakir tadi, faqittul bala wa futtu bil afiyah, aku kehilangan bala dan aku mendapat keberuntungan dengan mendapat kesejahteraan hidup. Nyan, really Khairun Nasab pikiran mana? Orang normal biasa, tapi kok pegah katnya perokan rakyat tak ujian. Rupanya ujian katnya hana gebili bala li Allah. Udip kan kata sejahteraan. Jadi dalam selama sejahtera udip hana gebi bala, yang rasakan terhijab dan ji'uh dengan Allah. Kagak lagi bantu buat Khairun Nasad puno. Mendoa tak lung menumpak bala ke awai. Kata yang mati mah dan tim. Tak mendoa. Katib tak terata mengan hana tim li. Tu jamun dia ada duit daya, duit tro tu. Ini kata tawa kampung kana majlis taklim, kana daya walaupun mentang balai pengajian dengan afanda taboh baru cantik zero kan. Ai turi di mata bawahnya nya belagi udik Sarawak lah tim lah. Ane tak tim dah, belagi Sarawak lah nyamun. Ada tim li kan. Tapi orangnya ni te hana balali ganggapnya kakal libun. Kun ba'dhum innal fakir as-sadiq, sesungguhnya berlebihan, maka lun nadar kun Khairun Nasad lun perhati tet fa idza huwa qad futiha alaihi syai'un minad dunya. Maka tiba-tiba dianya fakir yang tadi sungguh telah dibukakan di atasnya sesuatu daripada dunia. Kagak anggap kan? Kagak uji oleh Allah. Kalilam bala tabak kagebi dunia kagaknya. Dan kun ba'dhum innal fakir as-sadiq, sungguhnya orang fakir yang tulus, yang jujur, layah tarid minal ghina, gejagaroi pada kaya. Yang fakir itu, orang fakir galak minta kaya, yang berarti kan fakir sadiq. Yang fakir yang sadiq berusaha sekuat tenaga berbaik kaya. Hadiran, karena untuk menghindari pada bahawa masuk akannya oleh kaya. Maka terkait dengan kaya, pasid datinya oleh kefakirannya. Bukan minal ghina, minal ghani. Orang fakir yang tulus gehindar daripada orang kaya. Karena untuk gehindari atau gewaspada bahawa masuk akannya oleh kaya, maka pasid datinya oleh kefakirannya. Sebagaimana bahawa sungguh orang kaya gehindar daripada fakir, kerana ia bahawa dimasuk datinya oleh kefakiran, maka rusak datinya oleh kekayaannya. Orang nak macam ni rina je mentang. Jadi menang ni pegang orang fakir yang tulus nya gewaspadai baik sampai kaya kan. Ada bangkai teman kaya gada rasin. Sama lagi orang kaya ia gerasin.
Ya kan? Orang kaya kan cukup ya gasin tinggal bangkal lebih maju tambah lagi ke dalam. Tambah lagi ke dalam sampai gasin-gasin. Menansit orang gasin yang bebut sampai kaya-kaya. Ini dah orang awam pun man. Pergi bancara orang gasin iya ke kaya. Maka dakadama dan sungguh telah terdahulu daripada cerita-cerita Atta As-Sulami, Fatah Al-Musili dan Fuzil bin Iyad, Rabi' bin Kaisum bin Qasim radhiyallahu an. Barang yang cocok akan apa yang telah kami sebutkan. Dan gemelagu oleh mereka pada disebut uraya-uraya muridin dan arifin. Wakilah kata orang sesungguhnya kasidah tersebut milik Abi Ali Ar-Rawzabari radhiyallahu an. Qalu berkata mereka itu, kiban bunyi lagu ji, qalu ghadan al-id. Madza anta labisu? Orang berkata, esok hari hari raya. Madza anta labisu? Apa yang akan engkau pakai di hari raya? Faqultu qil'ah saki hubbuhu. Hubbuhu agak deh. Hubbuhu jar'a. Aku berkata qil'ah sak hubbuhu jar'a. Qil'ah manaji pakaian. Saki pakaian betis. Hubbuhu jar'a yang cintanya itu seteguk minuman. Artinya itu yang lego pegah tinggal orang raya. Dan pakaian pakai pakaian pemberian sak. Pakaian pemberian sak betih. Jadi hana pakaian ya. Hai ejok le betih ke kulit. Ejok le betih ke kulit. Hubbuhu jar'a. Cintanya seteguk minuman. Fakrun wa sabruhuma saubaya tatahuma. Kefakiran dan kesabaran dua itu adalah pakaian lun. Di bawah keduanya qalbun yara ulfahul ayat wal jam'ah. Di bawah dua pakaianan itu nahati yang melihat ulfa yang ketenangannya hati pada hari raya dan hari perkumpulan. Ahra malabis antal kal habiba bihi. Yang paling layak pakaianlah yang engkau temui kekasih dengannya. Yaumat tazawur, pada uro fisaubi, uro kunjung mengunjung, dalam pakaian alladhi khala'a, yang dianugerahkan li Habib. Habib ini Allah nak kekasih. Tak bertemu Allah tinggal ngempu kan ngenati ngen amal nilai pada amal ngenyan kah? Engkau ngempakaian pakai dunia. Ad-dahru li ma'tam in ghibta ya amali. Masa bagi lunlah tempat ratapan jika engkau telah gaib wahai cita-cita lun. Wal id ma kuntali mar'iyun wa mustama'a. Dan hari raya selama adalah engkau bagi lun itu tempat pandangan dan yang didengarkan. Amin ibu mana li keciknya. Yang maksud ni pegah orang raya kan orang raya menghayu-hayu berpakaian. Orang raya adalah pada saat tak merumpa dengan kekasih dengan Allah, engkau memiliki hati yang jinak, hati yang senang, hati yang bahagia. Ajin Allah alam bisawab.